Kan dia anaknya ceria, aktif, tapi kok setelah ceria-ceria kok dia bengong sesaat. Ya saya pulang, habis pulang ya saya nangis sejadi-jadinya di rumah. Orang rumah pada bingung semua. Terus dengan cerita tetangga-tetangga katanya, salah, kok anak ini kalau 2 tahun sehat-sehat. Makanya pas umur 2 tahun saya adakan syukuran ulang tahun istilahnya ya, ulang tahun kedua, syukuran ngundang teman-teman sesama di daerah sini yang anak-anak diundang semua. Waktu itu kamu semangat terima tamu, seakan-akan kayak ngerti hakikatnya tamu nih untukku gitu. Lucu, kamu itu cantik, itu setiap tamu kasih topi apa itu yang gambar McD, yang dari McD, dari kayak Donald Bebek, gambar gitu. Oh, kamu kasih kamu atur dia ini duduk sebelah sini, terus nyanyi. Terus kamu memang kayaknya sudah bakat nyanyi dari kecil, memang bakat nyanyi, bakat mengorganisir orang, memimpin orang, itu memang sudah bakat di situ. Lucu gitu. Dengan harapan saya semoga setelah saya syukuran ulang tahun kedua, kita tumbuh dengan sehatnya. Terus perlahan-lahan saya berpositif thinking, mudah-mudahan tetap sehat. Akhirnya ya saya sering ajak ke Gramedia, mulai saya ajari menghafal huruf ABC sampai Z. Kamu cerdas. Dan kalau diajak belajar gitu-gitu semangat terus ABC. Terus saya belikan dulu itu angka 1 2 3 itu juga. Terus gambar-gambar binatang dan bahasa Inggrisnya. Dan bahasa Inggrisnya itu sering saya ajari gitu. Wah, kamu semangat terus dengan didampingi adikmu yang waktu itu ya, kalau kamu 3 tahun, adikmu ya sudah umur 1 tahun lebih. Adikmu untungnya dia alhamdulillah sehat, jarang sakit seperti kamu. Kalau kamu pokoknya begitu panas, semua mata tertuju pada kamu. Untuk jangan sampai terjadi sesuatu yang nggak sempat sampai kesuwen gitu, terlalu lama tertolongnya harus cepat. Ya itu. Terus umur berlangsung sampai 3 tahun, sering saya ajari ngaji gitu, kamu cerdas gitu. Terus dapat info katanya sekarang ini musim itu loh, belajar matematika dengan teknik sempoa itu kalau yang pakai bunderan kalau orang-orang bulatan. Iya, kalau orang-orang yang di toko-toko Cina tuh kalau berhitungan pakai itu cetek itu cepet itu. Toko Cina pakai gitu. Iya, itu saya tahu, tapi saya juga kok kayak aneh gitu ya, pakai bunderan tapi kok bener ya matematikanya orang-orang dagang itu. Itu mulai umur 3 tahun itu sudah mulai musim itu. Kursus sempoa belajar berhitung dengan cepat. Saya dapat info itu dari adiknya mama. Ya, tante Dwi, dibilangin gitu. Ajarono anak sampean itu ini. Akhirnya aku penasaran, beli buku cara belajar sempoa dasar pertama. Saya beli buku, saya pelajari dulu. Terus lumayan lama. Begitu lumayan mengerti, kamu saya ajari. Alhamdulillah, ya Allah, kamu kok mudah sekali menerima ilmu seperti itu, ya ampun. Saya juga kaget, campur bersyukur, ya Allah. Dita cerdas sekali, itu tambah-tambahan 1 tambah 2 pakai sempoa itu. Saya ajari tekniknya gini. Sampai papamu lawan kamu kalah papa. Umur segitu itu. Iya, kan berhitung cepat kan. Ini contohnya 5 bilangan. 1 tambah 2 tambah 5 tambah 2 tambah 3. Itu papa masih mikir, masih berhitung pakai tangan, kamu sudah bisa. Itu belum TK loh. Belum TK. Itu saya sudah menyadari kalau kamu itu memang kelebihanmu di situ, saya sudah sadar. Tapi saya pikir ya di luar rata-rata. Nggak ada anak secepat itu menerima gampang sekali. Saya sekali lagi saya tetap bersyukur lagi, ya Allah. Saya
saya bersyukur dan tetap berharap mudah-mudahan step itu untuk kedepannya nggak ada, tinggal cerdasnya, pikirku gitu. Akhirnya umur 3,5 tahun kamu sudah bisa baca, sudah bisa nulis ABC, terutama matematika itu, waduh wis papa aja kalah kok. Aku ya bangga sedikit sih dalam hati, oh ya niru aku sedikit banyak saya ya seneng sama matematika. SD SMP saya kalau matematika memang satu kelas dianggap juaranya saya sih memang. Ya karena kalau dibandingkan ke kamu, saya nggak ada apa-apanya. Kamu lebih pintar lagi dari aku. Saya bersyukurnya di situ. Mungkin zaman kali, Mak. Bukan zaman ya memang. Kan dulu nggak ada sempoh. Iya, nggak secepat itu aku. Iya, bersyukurnya di situ saya. Alhamdulillah. Terus 3,5 tahun. Berarti mau menuju TK nih. 3,5 tahun. Ya itu sering tak ajari, ya itu nulis, berhitung sempoa setiap hari Kan saya TK-nya ajari. dekat rumah kan. Ya, Aku kebetulan ada TK di sering situ. lihat seliweran gitu kan, kayak kepingin gitu daripada nggak ngapa-ngapain di rumah. Ya tapi kan pedoman saya dulu sebenarnya pingin nyekolahkan kamu SD itu seperti aturannya Dignas, katanya lebih baik umur 7 tahun disekolahkan SD kelas 1. Biar katanya biar mateng atau biar apa ya umurnya istilahnya pas. Tapi kamu 3,5 tahun sudah pinter semuanya, pinter menulis, pinter membaca, pinter sempoa itu lagi. Akhirnya banyak sih sama tetangga, sama saudara-saudara, oh wis titip no saja itu wis pinter. Akhirnya banyak sekali kuping-kuping yang menyuruh saya gitu, akhirnya saya nggak kuat. Akhirnya iseng-iseng ya wis, saya titipkan ke TK. Sudah semester 2 itu, saya titipkan ke 0 kecil. Oh, kalau di pendidikan udah semester 2, ya. TK harusnya ada teman-teman udah sampai, semester 2. Enggak semester 2 sudah. Berarti baru intinya setengah tahun. Ikut semester 1 nih. Ya, pelajaran sudah dapat setengah tahun. Kamu tak titipkan dengan catatan tahun ajaran baru tetap di 0 kecil gitu. Pemikiran saya. Kan nitip. Aku hanya titip karena Dita kok sudah bisa semua gitu. Dalam perjalanan waktu mau naik 0 besar, saya dipanggil sama Bu Ida, guru 0 kecil. Ya, saya minta pertimbangan kalau Dita tetap di 0 kecil karena umurnya masih 4,5 waktu itu ya. Kan lahirnya soalnya akhir tahun. Iya, September kan lahirnya, minta pertimbangan. Tapi bu gurunya pada banyak keberatan. Lah wong Dita sudah bisa semua loh Bu. Kan kasihan nanti kalau dibarengkan sama anak-anak yang belum bisa semua, di 0 kecil kan lagi. Dita baca sudah bisa. Berhitung juga bisa. Ya serba salah sih, Mah. Iya, sekali lagi saya kalah dengan argumentasi karena sudah cerdas. Akhirnya ya kamu naik 0 besar. Naikkan 0 besar. Gurumu namanya Bu Eko yang di 0 besar. Eko, ingat banget. Iya itu. Kalau Bu Eko itu guru TK tapi yang pegawai negeri. Kan dalam satu TK swasta itu kan masih ada guru yang dari pegawai negeri. Jadi beliau mungkin ya lebih pinter dari guru-guru yang lain. Itu yang ngajar kamu di 0 besar. Yaitu perjalanan dari Bu Eko. Kamu kalau pelajaran berhitung, waduh, Bu Eko terheran-heran. Anak ini kok cerdas sekali. Saya Mbak Dei istilahnya bibir saya belum pingkem ini wis dijawab sama Dita. 1 tambah 2 tambah 3. Ya Allah, Bu Eko sampai saya dipanggil Bu Eko. Waduh Bu, Dita ini kok cerdas ini saya sering ini. Sepanjang saya jadi guru Bu, nggak ada anak yang secerdas kayak Dita ini gitu. Bu Eko bilang gitu sama saya. Aku ya Kak, saya juga Kak, ya nggak terlalu membanggakan diri, cuma cukup berhati-hati. Ada Dita punya kelemahan, saya pikir ya itu yang tadi dulu. Yang dulu, tapi yo positive thinking positive thinking, tapi saya nggak bisa sombong, nggak berani sombong. Iya. Saya nggak, meskipun banyak tuh yang mengeluh-ngeluhkan, masih ibu-ibunya teman-temanmu tuh ya juga gitu. Kalau saya datang jemput kamu,
Bu, anak sampai itu mangan apa sih kok pinter teman matematika gitu. Emang kamu pinter matematika di Sempoa? Akhirnya di situ didatangkan les Sempoa di TK-mu itu. Kamu ya tak ikut les Sempoa. Dan pada prinsipnya di rumah kan sering tak ajari kan? Iya. Ya di situ ya nggak ada masalah kamu. Terus sama si kursus ibu-ibu gurunya kursus Sempoa itu namanya Eksoma itu, kamu diikutkan lomba-lomba di luar TK situ. Pernah lomba di SD MTK mana sih dekat pasar besar sana loh. Awal pertama lomba kamu kalah, tapi kalahnya itu mungkin bukan karena kecepatan ya, karena adaptasi aja lah. Pertama kali dari hanya pernah di sekolahmu sendiri, kamu keluar mungkin masih adaptasi, ketemu orang umum orang umum yang beda, kalahnya di situ. Terus tapi enggak patah semangat ya? Tapi enggak, kamu tuh tetap aja ikut. Terus itu kan waktu itu booming-boomingnya Sempoa, langsung ada lomba lagi se-Jawa Bali kalau nggak salah, di Hotel Kartika Prince. Oh inget. Nah, dudukku paling kanan. Kamu kecil sendiri waktu itu, tapi kamu pede semua yang ikut lomba. Tapi itu pencetanya nggak bisa mah. Nah ya itu. Iya tuh nggak bisa, aku sebel. Iya kan kamu kecil waktu itu, kadang lawanmu tuh besar-besar tuh Jawa Bali. Kamu sebenarnya bisa jawab, tapi pencetanmu itu kurang canggih. Atau begitu aku pendekan atau kurang apa ya? Kan saya lihat dari jauh kamu kelihatan semangat ini kadang-kadang, tapi pencetanmu nggak akhirnya kamu sekali lagi yang kedua kalah lagi. Tapi kamu memang kalau dalam hal matematika nggak ada matinya, semangat terus. Terus begitu lulus kan nggak sampai lulus ya di situ itu waktu TK Bu Eko manggil aku lagi. Saya pikir karena alasan matematika lagi Bu Eko manggil aku. Ternyata tidak. Aku dibisiki sama Bu Eko. Ada apa Bu? Aku bilang gitu. Ini loh Bu, saya mau bilang Dita itu kenapa ya Bu ya, kalau di kelas kan dia anaknya ceria, aktif, tapi kok setelah ceria kok dia bengong sesaat gitu, terus habis bengong sesaat ceria lagi. Itu sering Bu saya lihat, dan saya tidak tahu waktu itu. Mama nggak pernah lihat aku seperti itu. Nggak tahu, nggak saya amati di rumah seperti itu, nggak pernah lihat. Iyalah mama ngurus rere. Iya, aku punya adik yang masih kecil, adikmu yang masih kecil. Terus ya berangkat dari pemberitahuan Bu Eko itu ya sempat saya pikirkan. Akhirnya di rumah kamu saya amati. Ternyata betul kamu begitu ceria bermain, ternyata ada bengong sesaat gitu kamu. Bengong sesaat, nanti, semenit. Iya, kadang-kadang cuma berapa detik gitu loh. Terus balik lagi. Aduh ya Allah, bener ini ada sesuatu. Terus aku bilang papamu dengan ekspresi biasa kan, seorang bapak kan nggak memperlihatkan susahnya. Saya bilang kalau saya dapat info dari Bu Eko begini dan saya amati memang akhirnya malam hari konsultasi ke dokter Bandi lagi, dokter keluarga Pak Bandi tadi. Saya bilang ciri-ciri kamu begitu habis ceria terus bengong sesaat, balik lagi ceria lagi, sering begitu, kadang-kadang keluar air liur sedikit di sini kelihatan. Kadang-kadang Pak Bandi cuma bilang begini aja, ya ini tolong dikonsultasikan ke dokter saraf saja. Kemungkinan biasanya kalau ciri-ciri yang seperti itu dia kena epilepsi. Ya disitulah saya kayaknya kayak disambar petir di siang bolong itu. Kaget dan aduh ya Allah, ternyata nggak bisa ngomong sampean waktu itu. Epilepsi, jadi anak saya yang lucu-lucu seperti ini nih kena epilepsi. Waduh ya Allah. Padahal epilepsi atau kalau dalam bahasa Jawa ayan itu kayak gimana ya, kalau stigma masyarakat itu kan kayak
nular, penyakit yang menjijikkan. Kadang-kadang ya dipikir kayak orang tidak normal, bisa begitulah. Iya. Iya. Tapi ya sekali lagi saya kembalikan ke ini ujian, harus saya kuat-kuatkan ya waktu itu. Akhirnya dengan pertimbangan itu katanya harus dibawa ke dokter saraf. Ya saya habis pulang ya saya nangis sejadi-jadinya di rumah. Orang rumah pada bingung semua, bule, mbah kamu sendiri. Aku nangis waktu itu, nangis mencurahkan vonis dokter yang bilang begitu tadi itu, nangis. Semuanya pada tanya kenapa, ya saya bilang kamu kena epilepsi. Iya, kena epilepsi. Ya, semua orang rumah ya pada susah, pada menyayangkan kamu yang lucu-lucu seperti itu, ternyata kena epilepsi. Tapi yang menguatkan saya, waktu saya sebelum hamil kamu itu loh, di TV itu sering ada iklan layanan masyarakat itu. Layanan masyarakat yang menceritakan tentang penderita epilepsi. Saya ingat sekali itu, namanya Budi. Yang diajak iklan itu namanya Budi, ayo main bola di gitu. Itu yang Budi itu yang kena subjeknya epilepsi. OD-nya orang dengan epilepsi. Ternyata sama temannya diajak main bola. Terus ada narasi yang menerangkan, epilepsi bukan penyakit keturunan dan juga bukan penyakit menular. Itu yang menguatkan aku. Oh, ternyata padahal epilepsi bukan penyakit keturunan dan bukan penyakit menular. Dan statement yang ketiganya itu yang lebih menenangkan saya. Epilepsi dapat disembuhkan. Itu yang optimis saya ternyata. Mama belum hamil aku ya. Belum, tapi sering nonton TV itu yang dengar kayak gitu itu. Jadi itu yang menguatkanku. Alhamdulillah sekarang berarti ada obatnya. Epilepsi itu ada obatnya. Soalnya masa kecil saya pernah melihat orang epilepsi di daerah kampungnya mbah saya situ. Laki-laki orangnya. Nggak belum ada pengobatan waktu itu. Ya sama orang kampung cuma diolok-olok aja. Arekku ayan gitu. Nggak pernah. Sering kalau gitu mah. Iya, cuma diolok-olok, nggak ditolong, nggak apa, tapi diolok-olok. Kalau waktu kamu pas sakit epilepsi, alhamdulillah di kedokteran sudah ditemukan paling nggak untuk mengurangi kejangnya itu ada. Kalau waktu saya kecil, saya pengalaman melihat orang kena sakit epilepsi atau ayan itu sama tetangga, sama orang kampung hanya diolok-olok tanpa ada jalan keluar sama sekali. Itu yang saya saya bersyukur, masih bersyukur di saat anak saya kena kelainan yang seperti ini, ternyata di dunia kedokteran sudah ada obatnya. Itu awal ceritanya. Terus kan kamu didiagnosa epilepsi. Jadi buat memastikan lagi kan harus ada EEG itu, Mak. Ya, setelah dari dokter Bandi terus saya nangis sejadi-jadinya. Besoknya saya langsung ke Polisaraf Saiful Anwar. Kamu sudah saya bawa ke sana. Di situ ketemu sama dokter Bambang, dokter Ali Saraf yang senior. Yang ternyata itu yang senior di sana. Ya saya konsultasikan ciri-ciri seranganmu itu sama Pak Dokter Bambang. Akhirnya ya sementara dikasih obat sama sambil try and error atau apa gimana ya, maksudnya itu dikasih obat dosis seperti ini masih kejang atau enggak, cocok enggaknya, sama untuk menguatkan atau untuk menjelaskan bahwa dia ini benar-benar memang epilepsi, disuruh rekam otak. Saya juga nggak bisa membayangkan. Saya bisa bayang lo rekam kalau otak itu. Rekam suara kan Papa tiap hari ya. Papa mau siaran rekaman terus. Ternyata anaknya pertama rekam otak, bukan rekam suara. Apa jadinya gimana mah waktu itu? Disuruh rekam otak, dan rekam otak waktu itu di rumah sakit Saiful Anwar belum ada. Tahun 2000 ya.
Iya, tahun 2000 itu belum ada. Yang ada di dokter saraf yang praktek pribadi. Akhirnya ya Dibawa ke sana. harus rekam otak di dokter Wahyudi itu. Harganya mahal. Seingat saya waktu itu 600.000 kalau nggak salah. Zaman dulu. 600.000 gitu. Yo, dengan semangat yang menyala, papamu ya berusaha untuk mencari uang untuk rekam otak. Terus Demi anak. iya didaftarkan ke dokter Wahyudi. Tapi alhamdulillah kamu itu loh, sekecil itu kalau diajak berobat itu loh, ternyata mau aja, nggak terlalu rewel, nggak terlalu sama dokter, nggak takut atau nervous seperti apa itu enggak. Kan rekam otak itu ini pasang kabel di kepala gini banyak, terus kamu harus berbaring, terus dilihat di layar monitor getaran saraf-saraf itu kan dilihat dari aktivitas listrik di otaknya. Aktivitas listrik itu kan dilihat di monitor itu. Kamu alhamdulillah umur berapa itu, 5 tahun itu loh yo. Mano teh, saya bersyukurnya di situ. Kamu kalau diajak ke dokter atau diajak berobat menyembuhkan sakitmu tuh kamu nggak banyak rewel. Terus minum obat itu juga gitu. Waktu itu kan racian itu masih dimasukkan kapsul. Iya. Umur 5 tahun kamu sudah bisa minum kapsul sendiri. Maksudnya nggak dibuka, nggak kayak Nggak orang harus yang pakai repot gitu air. ya. Terus atau pakai pisang. Ya, itu 2 hari sekali tuh minumnya. Kok 2 hari sekali? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali, jam 6 pagi sama jam 6 malam. Jadi awal-awal percobaan kok ada masih kejangnya, akhirnya diganti lagi lebih ditingkatkan lagi mungkin itunya, gram-gramannya itu, akhirnya ada posisi pas gitu. Kamu sudah sering gak kejang dan EEG-nya hasil rekam otak dari dokter Wahyudi saya konsultasikan ke dokter Bambang lagi. Sejauh ini mama lihat data yang dulu sama data yang sekarang ada yang berubah nggak sih? Kalau kecerdasannya sih waktu kecil itu kamu waduh energi, cerdas gitu loh. Atau apa emang epilepsi dengan kecerdasan? Ya kadang-kadang sih sebenarnya kalau nggak cepat tertolong ya bisa menurunkan kecerdasan. Iya sih, buat informasi. Jadi kalau misal kita udah tahu atau masih belum tahu terus kejang beberapa kali, itu bisa nurunin kecerdasan. Ya kalau nggak cepet-cepet dibawa ke dokter untuk mengurangi kejangnya itu bisa nurunin kecerdasan juga. Jadi hati-hati buat teman-teman yang kejang, tolong segera dibawa ke dokter. Ada tetangganya atau ada saudaranya yang mengalami hal seperti itu, langsung dibawa aja ke dokter saraf. Iya. Kemungkinan epilepsi. Terus mungkin aku mau jelaskan itu tadi yang dari dokter Wahyudi kan dapat hasil EEG-nya itu loh. Dan EEG kan ternyata hasilnya kan ya kayak grafik gitu. Yang kita pun nggak tahu apa. Iya, saya nggak bisa baca, tapi saya kan itu perintahnya dokter Bambang. Akhirnya waktu itu saya konsultasikan lagi ke dokter Bambang, sama dokter Bambang dibaca hasil grafik-grafiknya itu, terus sama dokter Bambang memang dilingkari gini, ada sesuatu grafik yang ada sesuatu di sarafnya ini bagian ini Bu, istilahnya sarafnya karena sering dibuat kejang demam itu ada sarafnya yang luka gitu aja. Terus pengobatnya apa dok? Ya minum obat setiap hari untuk menurunkan jumlah kejang. Cuma itu aja kalau obatnya epilepsi. Terus gimana dok selanjutnya? Minum obat, dilihat kalau memang 2 tahun nggak kejang, baru obatnya dosisnya diturunkan lagi. Nah itu sudah terjadi. Setiap bulan saya ke dokter. Situ tiap bulan beli obat sendiri. Waktu itu belum ada BPJS. Iya. Itu belinya
dari harga 1 bulan habis 90.000. Terus tahun berikutnya naik sampai 150.000. Paling Itu tiap bulan. paling terakhir berapa? 2.000? Maksudnya yang update yang sebelum BPJS. Ya kamu kan minum obatnya sampai kelas 3 SD kalau nggak salah, minum obat. Terus itu kamu baik itu, nggak pernah kejang. Tapi mama dan papa mengalami krisis moneter, krisis keuangan, dan saya agak menghibur diri atau gimana karena kamu sudah nggak pernah kejang. Akhirnya pelan saya nggak pernah saya kontrolkan kamu ke rumah sakit umum. Tapi kan terakhir sebelum ada BPJS kan berarti tahun 2014 SMA. lah. Yang kuliah apa? Kamu SMP kan? SMP kelas 2 baru terjadi kejang lagi karena kamu sudah Sebelum menstruasi. BPJS itu kita bayar lagi kapan? Ya mulai SMP itu Sampai BPJS kan mulai tahun 2019 kita bayar berapa itu? itu Sebulannya? sebelum 2019 2019 ya, sebelum ada BPJS 2018 gitu. 1 bulan masih habis 700.000. 700.000. Mama nggak bisa kok sampean apa itu istilahnya langsung beli obat untuk 1 bulan nggak bisa. Separuh Sepertiganya saya sepertiga. Jadi setiap 10 hari sekali masih berusaha berdoa cari uang lagi untuk bisa beli obatmu. Punya uang 250 gitu baru dapat sepertiganya. Itu sebelum terjadi BPJS, sebelum ada BPJS. Jadi sebenarnya BPJS sangat menolong kita ya. Iya, alhamdulillah. Selama ada BPJS saya bersyukur sekali ada program itu. Jadi terutama buat bagi yang punya anak penderita salah satu epilepsi yang harus minum obat setiap hari yang harus beli obat selamanya, kapan berhentinya, itu alhamdulillah bisa ada BPJS membantu sekali saya. Yaitu pesan dari mama buat ibu-ibu di sana atau orang tua di sana yang mengalami cerita seperti mama atau anaknya dengan kejang step. Ya kalau bagi yang punya anak masa kecilnya kejang demam, ya tidak semuanya kejang demam itu berakhir jadi punya sakit epilepsi. Tapi ya kita harus waspada aja, dilihat perkembangannya. Kalau memang nggak ada ya bersyukur alhamdulillah. Kalau memang ada, kadang tiba-tiba kok bengong atau kadang-kadang mengeluarkan air liur gitu kayaknya sedikit-sedikit gitu. Kadang bentuk kejangnya bermacam-macam, ada yang bengong, ada yang melihat gambar apa katanya di tembok, itu juga ternyata itu salah satu juga epilepsi. Jadi nggak usah dibawa ke namanya dukun-dukun atau orang pintar, langsung aja ibu konsultasi ke dokter saraf. Karena itu semuanya berhubungan dengan saraf. Iya. Kadang-kadang kita kan sering mengambing hitamkan setan, seakan-akan semua penyakit yang tidak ada jawabannya itu kerasukan setan. Padahal setan tidak merasa merasuki. Sampai kita punya cerita sharing dari teman-teman di rumah sakit yang mana? Yang cerita lucu itu orang pintar. Ya ada teman ya itu anaknya kan ya tiba-tiba kan kejang-kejang, terus kambuh, habis kejang kok sebentar akhirnya kembali lagi normal lagi. Orang awam yang melihat itu dipikir kena setan, sesaat gitu aja, kerasukan, kok habis mendeli kejang-kejang kok akhirnya kok balik normal lagi. Akhirnya nggak dibawa ke dokter saraf, tapi dibawa ke dukun-dukun atau istilahnya orang Jawa kalau bilang orang pintar. Orang pintar. Ya sama orang pintar ya wis pinter-pinter yang tanda petik dukun lo ya. Ya direkayasa pokoknya kamu sering-sering kesini di main
untuk ngasih cari uang. untuk cari uang, tapi ya nggak menyembuhkan. Sampai Kalau ujung-ujungnya sudah kehabisan uang di mana-mana, dukun-dukun mana-mana dianggap orang pinter nggak sembuh-sembuh, akhirnya baru ada yang bilang dibawa aja ke dokter saraf. Akhirnya dibawa ke dokter saraf. Sama dokter ditanya, sudah berapa bulan sakitnya? Ada yang sudah 6 bulan baru dibawa ke dokter. Sebelum dibawa ke dokter, dibawa kemana aja Bu? Dokternya bilang gitu. Terus ibunya bilang, ya saya bawa ke orang-orang pinter dok. Loh, orang pinter itu apa maksudnya? Dokternya bilang gitu. Ya ke dukun-dukun dok. Kan saya pikir kan kena setan, kena kerasukan atau gimana. Dokternya lucunya bilang gini, oh habis dibawa ke orang pinter enggak sembuh-sembuh, sekarang dibawa ke orang bodoh. Ibunya antara malu sama ya malu atas kebodohannya ya ndak gitu dong maksud saya dong. Ya dokternya rada jengkel lah. Gitu ya, habis dibawa ke orang pinter nggak sembuh, sekarang dibawa ke orang bodoh berarti saya ini ya. Oke. Ya itulah cerita yang lucu Teman-teman, itu gurauan dari Mama ya, emang ada yang seperti itu. Terima kasih Mama untuk episode hari ini. Iya. Sudah ditemani. Tak ceritani masa kecilmu itu. Mungkin episode-episode lain akan berjumpa dengan Mama. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.